anak kompleks. Asli loh, asli. Aman, amin, amin, amin. Bukan misionaris yang berdiri lagi. Ini anak hitam kulit, keriting rambut. Tunggu dulu, cari musik yang sama dulu. Yesus bilang, aku berdoa untuk orang-orang yang percaya supaya mereka menjadi satu. Kau Katolik kah, kau Protestan kah, yang ada di atas tanah Papua yang percaya dengan salib Yesus lunasi kita. Woi, saya mau tanya dulu, kami yang di Protestan punya kitab suci itu mulai dari apa? Tidak, kamu cari yang lain. Itu Katolik punya. Kamu punya mulai dengan apa? Perjanjian lama mulai dari? Iya, saya di Katolik juga. Apa yang membedakan kau dengan saya? Hoi, kau punya Injil mulai dari apa? Wahyu. Kau punya Injil mulai dari Wahyu ya? Hah? Atau Yakonias? Mulai dari apa? Matius. Berakhir di? Kenapa tidak bersatu? Lihat kiri kanan tuh, kau dengar tuh. Hei, hapus dari pikiranmu saya Katolik, engkau Protestan. Di sana Yesus bilang, aku pergi sediakan tempat. Bukan ini kapling untuk Katolik, kapling untuk Baptis, kapling untuk DKI, kapling untuk tidak ada kapling-kapling. Hapus dulu pikiran ini supaya masuk di tahun yang penuh rahmat dengan pencerahan. Kita itu, sobat, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mantap. Siapa mau ke surga? Saya apa? Oh, angkat tangan. Ada juga yang bilang kita. Oh, jangan sampai ada yang mau ke tempat lain, Kak. Bapak Ibu, Tuhan bilang supaya kita menjadi satu. Jadi kalau kau lihat orang Katolik pakai rosario, kau biasa-biasa saja, itu dompu biasa. Jadi kalau kau lihat orang Katolik berdoa begini, kau jangan bilang, ini Katolik. Tidak usah, nanti di sorga sana itu kita hanya kami memuji kenapa pendeta kawin, itu dong bicara. Saya cuci pikiran dulu supaya kita satu. Hal yang lain kau jangan repot. Kenapa di Katolik itu baptisnya percik, di Protestan boleh kasih tenggelam dulu sampai bertemu Yesus baru naik. Tidak usah, itu soal cara. Amin, amin. Bapak pendeta ajar kalian bagaimana, mau ke surga lewat mana? Mau ke surga, nah, kasih tahu saya,
Lewat siapa? Siapa? Saya juga di Katolik juga saya ajar itu. Beda kah? Hanya satu pribadi yang tinggalkan surga turun ke bumi. Bergaul loh. Oh, kelainan. Satu pribadi yang tinggalkan surga turun ke bumi dengan sebuah misi yang jelas. Aku datang mencari dan menyelamatkan orang yang gagal fokus. Kasih tahu di kiri kanan, oh gabok kan? Di gereja Katolik kita ajar orang untuk lihat pada Yesus, dia adalah jalan, kebenaran, dan aku pergi sediakan tempat, aku akan kembali. Di Protestan juga ajar itu. Iyo sudah bersatu. Satu pacar dia pandang setan, dia tak lampunya. Kalau dia bertemu setan, dia bilang darah Yesus, setan hilang, baru dia gaya-gaya lagi. Kali lain dia bertemu setan lagi, dia bilang darah Yesus, setan hilang, dia gaya-gaya lagi. Kali ketiga bertemu setan, dia bilang darah Yesus, setan bilang lap terus. Tapi setan bilang kali keempat siapa lebih dulu ngomong? Kali empat dia terbiasa baca kitab suci, pamalas ikut doa, pamalas ikut ibadat, tidak ada pujian penyembahan dalam depo diri, pasti ke toilet, lampu mati dan setan muncul. Langsung setan bilang, darah Yesus, pace hilang. Yang itu yang bahaya. Menjadi Katolik Protestan tapi kurang pergaulan dengan Tuhan, itu yang bahaya. Kasih tahu di kiri kanan, dengar. Iman yang sama diajarkan kepada kita, entah Katolik atau Protestan. Allah Bapa itu pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Di Protestan juga begitu kah? Di Katolik juga sama. Ternyata kita satu. Lalu di Katolik juga kami ajarkan Yesus adalah juru selamat. Harga yang dia bayar adalah tinggalkan sorga, firman menjadi manusia, hidup bersama kita 33 tahun. Lalu dia bangkit, dia pergi kepada Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sama? Sama. Kasih tahu di kiri kanan, tipex pikiran yang keliru. Sudah? Lalu yang ketiga, pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Roh itu penolong, diberi Tuhan sama kita untuk apa? Kita manusia ini bejana tanah, kadang itu lola, loading lambat. So makan dulu baru kita bilang, ih belum berdoa. Tuhan Yesus, itu yang lola, loadingnya lambat. Kadang waktu belajar dia rasa pikir Superman, Superwoman, tapi ketika mulai mengalami kesulitan, Yesus loading. Itu lola, kelompok lola, loading lambat. Maka Roh Kudus ajari kita untuk ingat berdoa sebelum memulai apapun juga aktivitas kita. Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang menyadarkan. Di Protestan juga ajar itu. Sama ternyata. Tepuk tangan untuk Tuhan. Di dalam kesatuan itu sekarang pegang ini bekal. Bagaimana untuk kita memulihkan negeri Papua? Hanya kita yang bisa memulihkan negeri kita sendiri. Karena kita punya darah, kita punya leluhur, kita punya semua ada di atas tanah ini. Bagaimana kita hidup sebagai warga negara sorga yang ada di tanah Papua? Kasih tahu di kiri kanan, kau warga negara sorga yang ada di tanah Papua. Sudah? Sudah? Kau bilang apa sama dia? Warga sekali sama Yesus dan pengikutnya. Dia penganiaya besar. Tapi waktu itu dia jalan ke Damsyik dalam misi jengkelnya, misi
ini. Matanya buta, Tuhan membuka pintu hatinya, dan Tuhan bisik sama dia, Saulus, Saulus. Lalu Saulus bilang, siapa engkau? Aku Yesus yang engkau aniaya. Pintu hatinya terbuka lebar, pikirannya terbuka lebar. Lalu dia berkata, hari ini aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kalau engkau dan saya mau menjadi surat Kristus yang hidup hari ini di atas negeri kita, jadilah surat Kristus yang hidup. Saudara-saudaraku, bukalah pintu hati, izinkan Tuhan meraja dalam dirimu seperti Rasul Paulus. Lupakan semua yang jelek kemarin, lupa. Karena itu orang biasa bikin mobil itu, lihat mobil itu kaca spionnya kecil supaya apa? Kau lirik saja. Kalau dong bikin kaca spion besar, kau lihat kok kopen orang. Jangan lihat ke masa lalumu, jangan lihat ke masa gelapmu, jangan lihat luka di sana. Nanti akhirnya ingat, istri Lut tidak keluar, dia menoleh ke belakang menjadi tiang garam. Mau jadi generasi hari ini menjadi surat Kristus yang hidup di atas tanah Papua, pemulihan untuk negeri ini. Saudara, lupakan semua yang di belakang, yang jelek, yang negatif, lupakan semua itu. Sebab apa? Tuhan mau memproteksi engkau, Tuhan membuat kau jadi ciptaan baru. Kasih tahu di kiri kanan, kawan, kau dan Satra kosong. Amin, amin, amin. Jangan lihat kembali ke belakang. Dimiliki oleh Rasul Paulus sampai Tuhan buat dia menjadi rasul yang hebat sekali. Anda dan saya, laki atau perempuan, Tuhan akan pakai kita hari ini ke depan. Yang kedua, dia bilang, hidupku Kristus ada hidup dalam diriku. Hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Sudah lupakan itu, lalu Kristus hidup dalam aku. Hari ini caranya bagaimana, pastor? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap haleluya. Baca kitab suci. Mungkin tadi ada yang mau catat. Yang pertama tadi Filipi 3:13 sampai 14. Aku melupakan apa yang di belakangku, itu untuk menjadi generasi milenial, kerajaan warga negara sorga yang di tanah Papua. Yang kedua tadi dari Galatia 2:19 sampai 20, Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku bukan aku lagi. Saya boleh keriting, saya boleh hitam, boleh kaboter, boleh botak, boleh perut, maju, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Ketika kita baca kitab suci, saudari-saudara, ketika perjumpaan dengan Yesus di Damsyik, dia bilang, hidupku dan karyaku hanyalah untuk memberi buah. Maka dia bekerja sungguh-sungguh yang bikin orang lain bahagia, bukan bikin orang lain stres. Stroke, step, stop, skop. Tidak usah juga SMS berita-berita yang hoax, yang kurang benar. Anak-anak Tuhan, kasih tahu berita yang menyukacitakan hati, berita yang ya dan amin. Tidak boleh buat orang resah dan gelisah. Nanti orang stres, stroke, step, stop, skop. Satu mati tuh, ada orang udah bilang, pastor berdoa kah? Pastor tanya, yang mati laki-laki kah perempuan? Baru bilang, pas yang mati itu banci. Tapi pastor harus berdoa. Kalau laki-laki bilang almarhumah, almarhum. Kalau perempuan bilang almarhumah. Tapi di jalur tengah nih,
Lalu pastor Cigi doa, Tuhan Yesus kami berdoa. Dia pikir almarhum tidak mungkin, almarhumah juga tidak mungkin. Tuhan Yesus kami berdoa untuk aluminium yang kami lagi persiapkan dia untuk bawa ke tempat peleburannya yang terakhir. Pastikan bahwa engkau mengenal dirimu laki atau perempuan, bangun keintiman sama Tuhan, bekerja yang menghasilkan buah, bikin orang sukacita. Kita hadir, bapak itu datang, kakak itu datang, adik itu datang, itu berita bagus. Tapi kau datang begini, tukang bohong datang. Aduh, sungguh mati sakitnya tuh di, aduh, so sakit di sini, ke sana Yesus bilang, enyahlah engkau tidak menghasilkan buah, engkau bikin orang masuk dalam penderitaan pemerintahan Pontius Pilatus. Kau keluar, ratap, tangis, kertak gigi tak akan berkesudahan, ada di neraka. Pastikan hari ini engkau dan saya menghasilkan buah kebaikan. Saudari-saudara terkasih, itu hal yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang bisa saudara dan saya buat sebagai satu gereja, satu anak-anak Tuhan. Engkau anak raja, aku anak raja, ahli waris kerajaan sorga yang lagi bersiara di negeri Papua. Sekarang ada kekuatan lain yang harus kita miliki, adalah spirit dari Daud. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar tuh. Bapak Ibu, hari-hari ini tuh orang pemuda yang namanya Daud. Daud tidak punya apa-apa, dia hanya punya katapel ale-ale yang tadi mama bilang. Daud hanya punya ale-ale, hanya nanti isi batu di situ. Goliat datang lengkap sekali, tapi kenapa sampai dia punya katapel itu, batu itu bisa pergi pas sasaran di pelipis, dan Goliat yang lengkap itu bisa tumbang. Hal yang pertama, simpan generasi milenial, simpan dalam hatimu, dia menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Dia merenungkan, dia meresapkan, dia membatinkan firman Tuhan dalam hidupnya. Maka dia jalan ini sebagai firman Tuhan yang jalan. Kemana saja dia pergi, dia jalan sebagai firman yang hidup. Ini kunci yang pertama. Karena itu, waktu ketika melihat Goliat yang sombong itu datang, Daud dalam kerendahan hatinya, Tuhan, aku tidak punya apa-apa, hanya firman-Mu yang dalamku. Firman Tuhan selalu tepat. Firman Tuhan tak pernah pulang kosong. Dengan kekuatan firman Tuhan itu, alih-alih dia mulai ayun, dia lepas ke sana, firman Tuhan menuntunnya. Amin. Renungkan firman. Renungkan firman. Ini jawaban yang pasti untuk hari-hari ini ke depan. Simpan firman baik dalam diri. Kasih tahu di kiri kanan, simpan firman. Hal kedua, kekuatan apa yang dimiliki oleh Daud sampai bisa tumbangkan Goliat? Ia hidup selalu dalam puji-pujian, ia hidup dalam penyembahan. Adik di sorga hidup dalam pujian,
Ini hanya 4 saja. 4 selesai saya duduk. Kok ketawa apa? Kok yang bilang ke saya? Yang ketiga, jiwanya selalu haus dan lapar akan firman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia itu seperti handphone yang baterainya lagi low. Bagaimana mau telepon, pulsa banyak tapi mau telepon tidak bisa, baterai low. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia hadir dalam persekutuan. Bersekutu untuk apa? Supaya cas energi ilahi datang sama dia. Maka energi itu masuk dalam katapel, lalu batu itu pergi dalam energi ilahi Tuhan. Saat itu nyata Allah berpihak sama orang yang rendah hati, orang yang mencari Tuhan, orang yang hidup dalam pujian penyembahan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Cuma ada yang terbiasa nyanyi lagu rohani, dia cigi lagu rohana saja. Terakhir ya, jangan sampai ada yang sumut kah. Bersaksi, bicara-bicara tentang Tuhanku baik. Siapa mau ke sorga? Siapa mau ke sorga? Terus aku kencing badan kuat-kuat. Saya kebangunan rohani di Bovendigul bersedia. Siapa mau ke sorga? Semua angkat tangan. Saya bilang sekarang semua gigi turun. Gugup gak? Siapa mau ke sorga? Oke, terima kasih semua, terima kasih. Saya juga mau ke sorga, karena itu saya ada bicara menyenangkan dia nih. Baca satu itu, baca satu. Setiap orang yang bekerja menghasilkan buah dan yang menyenangkan Tuhan, Tuhan bilang untukmu tempat telah kusediakan. Amin. Kalau mau ke sana, cerita-cerita tentang Tuhanku baik. Kembalikan tanah Papua ke negeri ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Para misionari sudah kasih tahu kita, jangan terbalik, jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas. Kembali ke Tuhan, berseru sama Dia, dekat sama Dia, bersaksi tentang Dia. Ketika ada satu pergumulan apapun, bicara tentang Tuhanku baik, dan di ujungnya engkau akan lihat mukjizat. Orang buta itu berseru sama Yesus, Yesus anak Daud, kasihani kami. Kau mau apa? Saya mau melihat. Perli dan lihat. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sharing, bicara tentang Tuhanku baik. Tak usah cerita tentang yang lain-lain. Kakak laki-laki SMS depo ade perem nih. Mau tidur ingat Dia, mau makan ingat Dia, mau apa saja ingat Dia, nanti putus langsung stres. Sekarang saya kasih tahu, kau mau tidur, kau mau jalan, kau mau kemana saja, ada satu nama yang saya mau kasih tahu. Simpan Dia baik-baik, cerita tentang Dia, jaminan hidup kekal. Makan makanan instan 3 in 1, ayam daun suntik kita makan, jadi dia cepat besar, kita makan, dia proses di kita pun diri. Karena itu kadang-kadang emosi cepat juga. Mau lihat orang ke gereja, waktu sembahyang di gereja, begitu keluar di motor lagi serempet, tadi dia baru terima firman Tuhan, tadi haleluya, tapi begitu lihat dia motor, imai siapa motor ini gitu. Tadi waktu dengar firman Tuhan, tapi di situ rapuh. Saudara-saudara terkasih, saya mau titip, ketika berhadapan dengan apapun masalahnya, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar Tuhan beri kuat padamu. Yang kedua, jadi kalau suami marah, teman marah, siapa marah, jangan khawatir. Tuhan bilang burung saja Bapa memberi makan, bunga Tuhan dandani,
Siapakah aku ini? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Dan penutup, milikilah visi kekekalan. Semua ini akan berakhir. Mazmur 90 ayat 10 bilang, masa hidup kita 70 tahun. Jika kita kuat 80 tahun, selebihnya mulai masuk dalam penderitaan. Gigi kamu tumbuh lagi. Dulu saya waktu SMA gabungan, rambut saya banyak, sekarang sudah mulai habis. Itu saya sudah tahu tanda-tanda. Gitu. Kok juga toh gigi cabut dia tumbuh lagi toh? Iyo, itu tanda-tanda. Tanda-tanda untuk apa? Check out. Tanda-tanda untuk apa? Check out. Mesti milikilah visi kekekalan. Otto Geisler berdoa begini, Tuhan, aku mau nanti satu waktu aku lihat orang Papua ada duduk di sebelah Engkau. Ini misi kekekalan, visi kekekalan. Tuhan, kalau Rasul mau berdoa seperti itu dan Yesus bilang, aku pergi sediakan tempat bagimu. Tuhan, satu tempat kamar yang di sebelah kau saya. Apa? Siapa bilang tidak boleh? Sungguh mati nih. Taruhannya Yesus toh. Yesus tayang. Mama orang Balim jadi. Yesus tayang. Hinoe. Oh, tempat baru sebelah itu saya, yang lain biar don jauh sedikit. Kalau begitu apa yang saya buat hari ini? Kerja buat Tuhan.
ada di Saireri, yang ada di Mamta, yang ada di Haanim, yang ada di Lapago, yang ada di Mepago, Domberai, Bomberai. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Tuhan pulihkan negeri Papua. Kami berhari-hari hanya melihat, kami mendengar berita-berita yang meresahkan, menggelisahkan. Padahal Injil sudah ada ratusan tahun lebih dulu dari situasi hari-hari ini. Bapa, pulihkan negeri Papua. Bapa, sentuh hati setiap kami. Bapa, dalam Yesus, berkati kami semua. Ajari kami untuk mengasihi, bukan untuk mencari yang lain. Sebab harta dunia kami tidak bawa sampai ke dalam kubur. Hanya nama baiklah yang akan kami bawa di hari itu, ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, sempurnakan firman ini dalam hati setiap kami. Buka hati orang-orang muda. Tuhan berfirman sama Engkau, mau menjadi pelaku berita Injil tanah Papua. Hamba mengangkat tanganku, sempurnakan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Sempurnakan, Roh Kudus, sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan itu dalam diri kami. Engkau Allah kami yang memberi cuaca yang baik, yang masih tahan hujan, karena Bapa sayang kami. Bapa restui kami. Kami tidak pakai tenda karena kami tahu kami punya Bapa sayang kami. Orang dunia boleh resah dan gelisah, tapi kami punya Bapa yang sayang kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja baptis yang sudah mengundang hamba-Mu, mengundang kami untuk kebangunan rohani pada malam hari ini. Engkau memberkati gereja-gereja yang lain. Engkau memberkati jemaat yang lain, Islam, Hindu, Buddha di atas tanah ini, agar bukan sesuatu yang kami cari, tapi mau hidup dalam damailah kerinduan kami. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.